Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Noraliza, NPM 2013024002 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi Biologi SMA kelas 12 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada perkecambahan. Perkecambahan adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Biji akan berkecambah jika berada dalam lingkungan yang sesuai. Proses perkecambahan ini memerlukan suhu yang cocok, banyaknya air yang memadai, persediaan oksigen yang cukup, kelembapan, dan juga cahaya. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, kotiledon terdapat di permukaan tanah. Lalu pada perkecambahan hipogeal, kotiledon tetap berada di bawah tanah. Selanjutnya, perkecambahan biji dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, hidrasi atau inhibisi. Selama kedua periode tersebut, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. Yang kedua, pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Selanjutnya, pemanjangan sel radikula diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Lalu yang keempat ada pertumbuhan kecambah, selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran disebut juga ada pertumbuhan. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Pertumbuhan dapat terjadi karena di dalam tumbuhan terdapat jaringan merismatis. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran perubahan panjang atau tinggi batang dapat dilakukan dengan alat ukur misalnya penggaris, jangkar sorong, atau dengan aksanometer. Pengukuran pertumbuhan akan menghasilkan grafik berbentuk huruf S yang dikenal dengan grafik sigmoid. Berdasarkan grafik ini, pertumbuhan dapat dibedakan menjadi 4 fase, yaitu fase awal, fase log, fase perlambatan, dan fase stasioner. Pada fase log terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dan diikuti penurunan kecepatan pertumbuhan. Berikut contoh dari kurva pertumbuhan. Setelah biji berkecambah, akan terbentuk bibit yang dilengkapi dengan akar, batang, dan daun. Peristiwa ini terjadi karena proses diferensiasi sel-sel meristem. Diferensiasi yang dilakukan tumbuhan bertujuan agar tumbuhan mencapai tingkat kedewasaan. Proses menuju tingkat kedewasaan pada masing-masing individu disebut perkembangan. Perkembangan bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dalam ukuran. Perkembangan pada tumbuhan umumnya berlangsung seiring dengan pertumbuhan. Tumbuhan dikatakan dewasa apabila siap untuk melakukan fertilisasi. Lalu pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer. Setelah proses perkecambahan, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut. Tumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. Ujung batang dan ujung akar akan tumbuh memanjang karena adanya aktivitas sel-sel merismatis. Proses ini disebut pertumbuhan primer. Sel-sel meristem dapat juga berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan terdapat pada ujung akar. Sel-sel meristem di daerah ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan struktur akar pertama. Lalu daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Pada daerah ini, sel-sel mengalami pembesaran dan kepanjangan. Lalu daerah diferensiasi, daerah yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Lalu ada pertumbuhan sekunder. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium yang sel-selnya aktif membelah. Pada tumbuhan dikotil, jaringan xilem dan phloem primer terdapat pada batang dan akar yang hidup selama periode yang relatif panjang. Kemudian, fungsinya diambil alih oleh jaringan tubular sekunder yang dihasilkan oleh kambium yang aktif membelah. Pertumbuhan kambium ke arah luar membentuk phloem sekunder
dan ke arah dalam membentuk silam sekunder sehingga batang tumbuhan bertambah besar. Aktivitas kambium yang membentuk silam dan flum sekunder ini disebut pertumbuhan sekunder. Semua jaringan yang ada di sebelah dalam kambium disebut kayu, sedangkan di sebelah luar kambium disebut kulit atau papaga. Pembentukan silam dan flum sekunder pada batang terjadi karena aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim. Jika kondisi lingkungan kurang menentukan, maka aktivitas kambium menjadi rendah sehingga silim dan flum sekunder yang dihasilkan sedikit. Namun, sebaliknya pada musim hujan, aktivitas kambium ini akan meningkat. Perbedaan aktivitas kambium akan menghasilkan jejak pada batang yang disebut lingkaran tahun. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.